warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa sanadana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa Adama wa Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhum alaihim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabatin wa nazruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin au kama jaa fil hadis. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Sohibul Bait Mas Ridho beserta keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan terus menerus sampai hari kiamat, sehingga dari rumah ini memancarkan nur hidayah sebagaimana rumahnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada para jamaah semuanya yang ada di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semua. Alhamdulillah, pembahasan pada malam ini adalah pembahasan yang sangat luar biasa, bagaimana caranya mementingkan ilmu agama dan bagaimana caranya memilih guru yang baik. Maka yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Ketika dalam hati kita, ketika kita sudah mukallaf, sudah tamyiz, sudah balik, maka kewajiban buat kita mengetahui hukmullah, syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Wajib setiap orang yang muslim mukallaf. Mukallaf itu adalah seseorang yang sudah dikenai hukum taklif kepadanya. Wajib kepada kita yang berakal, sempurna akalnya, tamyiz, mengetahui mana kanan mana kiri dalam setiap harinya untuk menuntut ilmu agama. Fardhatun ala kulli muslimin. Maka kewajiban fardu di sini sama hukumnya seperti sholat. Jadi fardu ain, ya. Fardhah di sini itu maknanya adalah fardu ain. Semua wajib menuntut ilmu agama. Maka kata para ulama, fardhah di sini ada dua, ya. Ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Sebentar, saya tulis dulu. Bismillah. Ya, Nabi besar Muhammad beliau mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka fardhah di sini ada dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah yang di fardu ain ini, ilmu yang menjadikan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ta'lim Muta'allum karangannya Syekh Al-Zarnuji, beliau mengatakan ilmu dibagi menjadi tiga. Ilmu yang wajib kita ketahui, yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zatnya dan dengan sifatnya. Dan kita nggak boleh terlalu panjang memikirkan bagaimana Allah. Sehingga Nabi mengatakan, tafakkur fi khalqillah wala tatafakkar fi zatillah. Berpikirlah tentang bagaimana kehebatan Allah, jangan pernah sekali-kali antum berpikir bagaimana zat Allah. Tidak pernah bisa terpikirkan betapa bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala menantang kita, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tahu nggak ente, ketika aku telah menciptakan unta, yang kalau unta berjalan dengan ribuan kilometer dia nggak perlu minum lagi. Ya, maka kita berpikir, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Langit yang begitu luas tanpa tiang. Jadi nggak perlu kita memikirkan bagaimana zat Allah. Sehingga para ulama mengatakan ma hatara bibalik wa laisa kadzalik. Apa saja yang antum bayangkan dalam pikiran antum tentang Allah itu bukan Allah. Betapa tanzih dan sucinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang pertama kali wajib dipelajari adalah ilmu tauhid. Saking pentingnya ilmu tauhid, Nabi berpesan, iftahu ala sibyanikum bila ilaha illallah. Beritahukan kepada anak kalian ketika baru lahir dari rahim ibunya, kenalkan Allah. Mamas Devian lahir, Mas Ridho, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa Mas Ridho mengenalkan? Nah, ini ayahmu Ridho Nurul Adityawan. Gitu nggak Mas? Enggak. Saking pentingnya pembelajaran tauhid. Iftahu ala sibyanikum bila ilaha illallah. Bahkan Nabi mengajarkan juga walakinuhum indal mauti la ilaha illallah. Dan ajarkan talqin kalimat tauhid kepada orang yang sedang sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa innahu man qala la ilaha illallah summa asha alfasanatin lam yus'al an zambi wahid, kata Nabi. Barang siapa yang ketika hidupnya dia dikenalkan Allah, di akhir hayatnya juga dikenalkan Allah, kemudian dia mati atas keyakinan tersebut, maka wajib baginya surga tanpa hisab. Nabi mengatakan man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat Allah, hatinya membenarkan apa yang telah diucapkan oleh lisannya, maka 8 pintu surga akan terbuka untuknya. Cuman berat. Kalimat la ilaha illallah ringan ketika diucapkan sebelum sakaratul maut dan sangat berat ketika hendak mati, na'udzubillah. Makanya orang yang bisa mengucapkan kalimat tersebut adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang berada di sini semuanya menjadi ahli la ilaha illallah. Para ulama mengatakan awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah. Yang pertama kali wajib diajarkan bagi setiap anak Adam adalah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang kedua dalam kitab taklim yaitu ilmu fikih. Ilmu yang di dalamnya kita bisa mengetahui semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sini terkandung muamalah, muasyarah, ubudiyah, dan akhlak. Semua dipelajari dalam ilmu fikih. Ada orang sholat tidak tahu ilmunya, maka kata Allah, la sholatalah, kamu nggak punya sholat. Ada orang berzakat nggak tahu ilmunya, kata Allah, kamu nggak diterima zakatnya. Ada orang pergi haji dan dia tidak tahu ilmunya haji, maka dia tidak akan diterima ilmu hajinya. Na'udzubil. Maka penting sekali ilmu fikih ini, belajar ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama mengatakan ilmu Al-Quran. Di situ hukumnya tajwid, tahsin. Ya, seperti contohnya misalnya bagaimana bacaan izhar apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka itu wajib dibaca izhar. Kemudian hukum mim sukunnya ada berapa? Ini ilmu yang wajib diketahui bagi setiap orang yang mukallaf. Kemudian ketika kita sudah belajar ilmu agama, maka kita harus tepat mencari guru. Kenapa kita wajib berguru?
Karena yang nanti akan membawa kita ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah guru kita. Ya, para ulama mengatakan ayah kita tuh ada 3. Ya, abauka salasatun. Ayah kita tuh ada 3. Yang pertama, ayah yang melahirkan kita, yang sebabnya kita lahir, disebut dengan ayah nasab. Kemudian yang kedua, ayah yang telah memberikan anak perempuannya kepada kita, ya, yaitu ayah mertua. Kemudian yang ketiga adalah ayah yang telah mengajarkan ilmu syariat kepada kita. Wa huwa afdalahum. Kata para ulama, 1, 2, dan yang 3 paling utama adalah nomor 3. Dia yang nanti akan membawa kita dari kegelapan hari kiamat sampai kepada terang benderangnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hormati mereka. Bagaimana cara memilihnya? Imam Ghazali telah menyebutkan, idza ra'aita ar-rajula. Kalau seandainya teman-teman melihat seseorang yang bisa yatiru fil hawa, terbang di awan-awan. Di awang-awang dia terbang. Yamshi 'alal ma, dia berjalan di atas air. Falan tagir. Atau dalam riwayat yang lain, fala ta'tabiruhu. Jangan langsung dikatakan itu ulama. Hatta bimizani syariatillah, sebelum kehidupannya kita ukur dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ini sekarang melihat sesuatu yang agak aneh dimiliki oleh orang lain, ya, di luar kebiasaan manusia, kita anggap dia wali. Contoh misalnya, itu loh, ada orang kalau kita berobat sama dia langsung sembuh dengan batu yang dia pegang tuh. Sembuh, sehingga kita katakan dia adalah guru kita. Kita katakan dia adalah ulama. Itu jangan kita katakan seperti itu dulu sebelum kita lihat kesehariannya. Nih, kesehariannya bagaimana nih? Oh, kesehariannya jauh dari agama, tinggalkan. Ya, fala ta'tabiruhu. Jangan langsung kaget, jangan langsung takjub kepada mereka. Kalau seandainya ada wali, ada ulama yang hari-hari dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat 5 waktu tidak ditinggal, sunnahnya tidak ditinggal, maka dekati mereka. Guru yang seperti inilah yang harus kita dapatkan. Ada ulama, mohon maaf, makan minum pakai tangan kiri, tinggalkan. Kenapa? Karena telah berselisih dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahirnya kelihatan soleh, tetapi perkataannya mencaci maki, perkataan yang suka gibah, maka tinggalkan. Imam Bukhari dalam ceritanya pernah datang ke seorang ulama. Perjalanan yang begitu sangat panjang. Sudah sampai di tempat ulama tersebut, tiba-tiba Imam Bukhari melihat bahwasanya beliau, ulama tadi, dia tadi buang ludah dari jendela masjid. Nggak keluar. Kata Imam Bukhari, tinggalkan guru seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah tidak adab dengan masjid. Nabi mengatakan, man alifal masjidah alifahullah. Barang siapa yang menjaga adabnya di masjid, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Seorang Imam Bukhari teliti mencari guru. Maka kita jangan sembarangan, ya, mentang-mentang sekarang udah banyak ustadz-ustadz ini, sehingga kita jadikan guru. Nah, bagaimana hukumnya? Misalnya pakai semir rambut, Google. Jadi gurunya Mbah Google. Gurunya Mbah Google. Ini sanad yang tidak mutasil sampai yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat kesehariannya. Kemudian kita lihat dalam kehidupannya, pembicaraannya, bagaimana perkataannya, bagaimana dia cara berpakaiannya. Menutupi aurat apa enggak dalam hidupnya? Kalau seandainya dia keluar dari koridor syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka silahkan ditinggalkan. Ya, syaratnya adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah lama meninggalkan kita.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan warisan besar kepada kita. Siapa mereka? Yaitu para ulama. Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewarisnya para anbiya. Innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para anbiya beliau tidak mewariskan harta yang banyak. Nabi tidak meninggalkan kekayaan. Nabi tidak meninggalkan pangkat dan jabatan. Walakin yuwarrisul ulama. Akan tetapi Nabi meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Maka wajib buat kita untuk senantiasa mendatangi para ulama. Jelas di sini insyaallah. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib kepada kalian untuk senantiasa duduk dalam majlisnya para ulama. Ya, ini adalah guru. Sehingga nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, ketika semua manusia dalam keadaan susah, maka kita punya guru yang soleh, yang tingkatan derajatnya di bawah para anbiya, kita akan dibawa oleh mereka semuanya. Itulah yang disebut dengan ulama, yang membawa kita dari keburukan menjadi kebaikan-kebaikan. Itulah yang nanti akan memberikan syafaat kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pernah rugi, jangan pernah merasa takut duduk di dalam majelisnya para ulama. Nabi mengatakan julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Duduknya teman-teman di sini semua nih sebentar saja. Fi majlisil ilmi la tamassu qalaman. Tidak ada yang mencatat. Tidak ada yang bawa pena, tidak ada yang bawa catatan. Khairul laka min itki alfi raqabatin. Itu seperti memerdekakan 1000 budak hamba sahaya. Dalam hadis riwayat Imam Suyuti. Ini pentingnya duduk dalam majelis ilmu. Kemudian duduknya tok itu lebih baik daripada memerdekakan hamba sahaya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, ta'al, kamu mau nggak bersamaku dalam surga? Tentu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah menangis. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku pasti akan masuk ke dalam surga sesuai janjimu. Tapi fi rutbatin duna rutbatin. Engkau akan berada di surga tertinggi, sementara aku berada paling bawah sekali. Bagaimana Abu Bakar bisa menikmati surga jikalau tanpa tuan? Masya Allah. Surga tidak akan terasa nikmat oleh seorang Abu Bakar jika tidak bersama yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah, Abu Bakar, kalau kamu ingin bersamaku dalam surga yang dekatnya seperti ini, maka merdekakanlah satu hamba sahaya. Ya, merdekakan satu budak. Sehingga dalam riwayat hadis dikatakan, barang siapa yang memerdekakan satu budak, maka akan bersama Nabi dalam surga. Untuk umat ini, Nabi berikan keuntungan. Nabi berikan kemudahan. Gak perlu kita merdekakan satu budak. Nabi mengatakan dari lisannya yang suci, yang tidak pernah berbohong. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang telah keluar dari lisannya Rasulullah itu adalah kebaikan. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah berbohong lisannya Rasulullah. Kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Duduknya umatku dalam majelis ilmu. La tamassu qalaman. Dia tidak mencatat apa yang telah dibicarakan. Kemudian alfi itqi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu bersama Nabi di surga seperti ini, bagaimana 1000 budak? Itu hanya duduknya tok.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari hadisnya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, setelah duduk pasti kita memandang wajahnya ulama. Nabi mengatakan, wa nazruka ila wajhil alim. Pandanganmu terhadap ulama, ya, pandanganmu terhadap ulama khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kita pandang wajahnya ulama, Masya Allah, dengan pandangan yang sangat menggembirakan hati kita, dengan pandangan rasa takzim kepada ulama tersebut. Apa kata Nabi? Lebih baik daripada bersedekah kuda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi meriwayatkan yang lain 1000 kuda. Kalau kita punya 1000 kuda, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memandang wajahnya ulama dengan pandangan rasa takzim dan hormat, itu lebih mulia daripada kita menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka kita jangan sampai memandang ulama dengan pandangan yang mengecilkan mereka, suul adab kepada mereka, nauzubillah. Ya, makanya penting memilih guru yang baik, itu penting. Ya, jangan sampai kita meremehkan mereka. Ada seseorang diceritakan oleh Buya Yahya. Ya, ada seorang santri di Tarim. Biasanya sama gurunya dipegang kepalanya begitu. Tapi gurunya ya hanya pegang begitu saja. Satu masa dia panggil, gurunya panggil dia, kata Buya. Gurunya panggil dia, kamu hari ini pijitin kepala saya. Dia bilang sama temennya, hari ini gue bisa megang kepala guru gue. Hari ini saya bisa megang kepala guru saya, katanya. Masya Allah. Tapi dengan omongan yang merendahkan. Dengan omongan yang merendahkan. Itu Buya Yahya cerita, nah Masya Allah. Setelah dari situ, dia tuh santri yang paling cerdas. Huruf dalam Al-Quran dia tidak ada yang hafal. Karena meremehkan guru. Apalagi sekarang nih, banyak orang-orang yang bertanya tapi ingin mengetahui keilmuan gurunya. Nauzubillah. Ada seorang santri diceritakan dalam Adabul Muta'alim. Ada 3 santri datang ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Abdul Qadir Jailani ini pimpinannya para aulia. Ya, beliau juga mengatakan kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ilaihi. Kata beliau, kun ma'allah. Jadilah engkau orang yang dekat dengan Allah. Kita suruh dekat dengan Allah. Cuman hari-hari kita maksiat kepada Allah. Bangun tidur kita maksiat kepada Allah. Ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, al-ghafil idza asbaha yanzuru madza yaf'alullahu bik. Orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang maksiat kepada Allah adalah bangun tidur dia lupa Allah. Bangun tidur dia lupa Allah. Bangun tidur yang dilihat handphone. Bagaimana nih perusahaan gua nih, bangkrut apa enggak nih? Bagaimana nih bola tadi malam, menang atau kalah ini? Dia lupa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, dalam kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi, barang siapa setelah bangun tidur baca doa tadi, maka Allah mengatakan dosa dia saya telah hapuskan, walaupun banyaknya dosa dia bagaikan pasir di lautan. Besok amal. Jangan Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi nggak amal. Wah, jangan sampai nggak amal, rugi. Tidurnya udah nikmat, bangun tidur kita nggak punya dosa. Dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kun ma'allah. Jadilah engkau orang yang dekat dengan Allah. Cuman untuk dekat dengan Allah kita kayaknya nggak mungkin. Terlalu jauh. Ya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Kalau kamu nggak mampu untuk dekat dengan Allah, maka dekati orang-orang yang dekat dengan Allah. Gak bisa kita dekat dengan Allah, paling gak dekati orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, Imam Ghazali telah menyebutkan dalam kitabnya Minhajul Muta'allim, ada seorang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata Allah kepada para malaikat, adrik ibadi. Coba jemput hambaku si fulan itu. Jemput hambaku si fulan, kata Allah. Dijemput oleh malaikat Jibril. Kata Allah kepada malaikat Jibril, tanyakan kepada dia pernah nggak duduk dalam majelis ilmu? Ya, silahkan dicek nanti dalam kitab Minhajul Muta'alim karyanya Imam Ghazali. Dicek, ditanya oleh malaikat Jibril, hei fulan, kamu pernah nggak duduk dalam majelis ilmu? Gak pernah. Wah, akhirnya kata malaikat Jibril, kamu nih betul-betul gak ada kebaikan dalam hidupnya. Duduk dalam majelis ilmu aja gak mau kamu nih. Datang lagi ke hadapan Allah. Gak ada ya Allah. Kemudian kata Allah, coba tanya yang lain. Dia pernah gak punya teman yang cinta kepada ulama? Dia pernah gak punya teman yang cinta kepada ulama? Akhirnya datang lagi malaikat Jibril tuh. Udah dalam neraka. Halahu sadiqan yuhibbu aliman. Kata malaikat Jibril kepada si ahli neraka tadi. Ente pernah nggak punya teman yang cinta sama ulama? Dia lihat, oh iya pernah dulu ya Allah. Dia sering ngaji plok. Dia cinta sama ulama-ulama dan cinta sama habaib. Dan saya temenan sama dia, saya nggak musuhan sama dia. Kata Allah, ghafartu lahu lidzalik. Angkat dia sebab dia mencintai orang yang cinta kepada ulama. Ghafartu lahu lidzalik. Aku ampuni dosa dia, angkat dia karena rahmatku, karena dia telah cinta kepada orang yang cinta kepada ulama. Mencintai orang yang cinta dengan ulama aja sudah mendapatkan kebaikan. Bagaimana kalau kita cinta sendiri kepada ulama? Ya. Fa'illam takun ma'allah, fakun ma'aman ma'allah. Kalau kamu nggak bisa dekat dengan Allah, dekati orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini sekarang Masya Allah. Udah mulai lagi nih. Edaran-edaran yang bikin menjauhkan umat dari masjid. Menjauhkan umat dari taklim. Menjauhkan umat dari ulama. Semoga Allah jaga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki umat semuanya. Fa'illam takun ma'allah fa'innahu yusiluka ilaihi. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan kamu mendekati orang-orang yang dekat dengan Allah, maka kamu akan mencapai derajat yang sama di bawahnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi, menuntut ilmu hukumnya wajib. Dan ada yang lebih wajib daripada itu, adab terhadap ilmu. Ilmu kita dapatkan kalau kita tidak adab kepada ilmunya, maka nol hasilnya. Kembali saya cerita, ada 3 orang datang ke Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama, dia datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ingin menuntut ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, ada rasa ingin meremehkan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga, dengan niat yang salah, minta doanya supaya dunianya berhasil. 20 tahun kemudian, yang datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dia menjadi ulama yang besar karena niat. Yang kedua, dia mati dalam keadaan kufur. Jangan main-main sama ulama. Ya, laulal ulama la saron nas kal bahaim, kata Nabi. Kalau nggak ada ulama, kalian tuh seperti binatang. Jahil kita tuh, nggak tahu hukum Allah, nggak tahu mana halal mana haram. Ya, berzina tuh halal apa haram ya? Minum khamar tuh halal apa haram ya? Itu semua kita dapatkan karena kita barokah duduk dalam apa? Duduk dalam majelisnya para ulama. Dan Nabi mengatakan, luhumul ulama masmumatun. Dagingnya ulama tuh beracun. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, dia menjadi orang kaya, tetapi hidupnya susah. Inilah pentingnya niat. Ya, jangan sampai kita duduk dalam majelis ilmu, tetapi ada rasa dalam hati kepentingan-kepentingan yang lain. Pokoknya, bismillah, saya datang duduk dalam majelis ilmu, niat karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghilangkan kebodohan dari dalam hati saya. Ya, jangan sampai kita ada rasa yang lain dalam hati kita, nauzubillah min zalik.
Kemudian kita takzim kepada mereka, hormati mereka, muliakan mereka. Sehingga ya, guru kami, beliau mengatakan, kalau kalian duduk dalam majelisnya para ulama, maka keluarkan semua yang ada dalam hati kalian. Kesombongan, pangkat kalian, jabatan kalian, merasa yang kaya, keluarkan semuanya. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Syafi'i ketika duduk di majelis Imam Ahmad bin Hanbal, maka seakan-akan seperti gelas yang kosong. Imam Syafi'i itu Masya Allah, hari-hari berjumpa dengan Rasulullah. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 13 tahun sudah menjadi mufti. Sudah bisa memberikan fatwa. Ulama yang hebat. Hafalannya Masya Allah luar biasa. Imam Syafi'i kalau sekali mendengar, maka beliau langsung hafal sampai beliau wafat. Saya punya kitab Muwatta Imam Malik segini nih. Ada 9 jilid atau 11 jilid itu. Beliau menghafalkan Muwatta'nya Imam Syafi'i, Muwatta'nya Imam Malik di perjalanan. Dari rumahnya ke rumahnya Imam Malik. Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa antum tengah malam datang ke sini? Saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mau ngapain? Mau belajar kitab Tuhan. Ya udah, sebelum belajar hafalkan dulu kitab saya semuanya. Syekh, saya sudah hafal kitab Tuhan dalam perjalanan. Kelasnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah. Beliau ketika duduk dalam majelis Imam Ahmad bin Hanbal, maka beliau seakan-akan orang yang belum pernah tahu ilmu. Beliau dengarkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, aku 40 tahun selalu mendoakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam sujud terakhirku. Imam Ahmad bin Hanbal karena cinta kepada gurunya, ya. Jadi kalau kita cinta kepada guru kita, yang pertama dalam adabul muta'allim adalah doakan dia. Doakan dia. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Dalam hidupnya nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Selama hidup nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Hafal 1 juta hadis. Masya Allah. Beliau setiap sholat selalu mendoakan Allahumma gfir li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Kita udah belum doakan guru-guru kita ini? Doakannya waktu inget aja kali ya. Tapi saya bukan guru di sini ya. Bukan guru, kita sama-sama muzakarah di sini belajar. Yang pertama apa? Yang pertama kita harus mendoakan mereka. Kalau kita cinta kepada guru kita, maka yang pertama kita harus mendoakan mereka. Doakan kebaikan untuk mereka. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita melihat sesuatu yang tidak menyenangi, yang tidak enak dipandang oleh kita dari guru kita, ya, ada sesuatu yang kelihatannya kayaknya kurang pas, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tutuplah mata saya agar tidak melihat aib guru saya. Lu jangan, gurunya begitu amat ya, minum pakai tangan kiri. Kalau sebelum kita datang, ya sebelum kita belajar, kalau dia begitu, di luar syariat Allah, tinggalkan. Tapi kalau sudah duduk dalam majelis ilmu, dia melihat ada sesuatu, Masya Allah, yang bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah, doa langsung, ya Allah, tutup mata saya agar tidak melihat aib guru saya, ya Allah. Jangan sampai dalam hati saya selalu terpikir, ya Allah, aib guru saya, ya Allah, sehingga menjadi rusak amal saya nanti, ya Allah. Nauzubillah. Kemudian yang 3, takzim kepada keluarganya. Makanya di sini disebutkan faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Jadi menghormati segala yang berkaitan dengan guru. Walaupun kepada burung beyoknya, ya kita harus takzim. Masya Allah, kalau lihat kita santri-santri itu, santri-santri ya, teman-teman kami, Masya Allah, di Temboro itu, kiainya masih jauh, udah berdiri. Hormat kepada guru. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Suyuti, man akramal ulama faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan ulama, berarti dia telah memuliakanku, kata Rasulullah. Wa man akramani faqad akramallah.
barang siapa yang memuliakanku, berarti dia telah dimuliakan oleh Allah. Waman akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang telah dimuliakan oleh Allah, maka bersamaku dalam surga. Jadi kalau kita melihat ulama, maka kita harus takzim dengannya. Ya, kalau kita ingin datang kepada mereka, minta doa. Jangan ulama diomongin. Ya, kita omongin keburukannya, jangan sampai nauzubillah min zalik. Jauhkan itu. Ya, jauhkan dari hati kita, ya Allah. Jauhkan sifat-sifat buruk suuzon kepada ulama. Kalau seandainya ada ulama yang sekarang kok ada kepentingan dengan dunia, maka ya udah, doakan saja. Semoga Allah rubah lagi hatinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga semuanya. Yang penting jangan sampai dalam hati kita ada apa? Ada suuzon kepada para ulama. Karena Ibnu Abbas beliau mengatakan, darajatul ulama fauqal mu'minin bisabu mi'ati darajatin. Derajatnya para ulama dengan orang-orang mukmin biasa itu jaraknya 700 tahun perjalanan akhirat. Ya, 700 tahun perjalanan akhirat. Ma bainad darajataini khamsumi'atin. Kata Ibnu Abbas, tingkatan satu dengan yang kedua itu jaraknya 500 tahun perjalanan akhirat. Berarti kita nggak ada apa-apanya. Ya, berarti kita nggak punya apa-apa. Makanya paling tidak kita dekati ulama. Berkahnya banyak mendekati ulama tuh, Masya Allah. Allah akan jadikan anak kita anak soleh. Ya, guru kami Syahid Al-Kiram Ki Abu Zaran Taifur Abdullah, beliau mengatakan syarat mutlak kalau pengen punya anak soleh tuh yang pertama, gampang kata Kiai, seneng sama orang soleh. Dah, itu nggak bisa ditawar tuh. Seneng sama ulama. Imam Ghazali diceritakan di dalam manaqibnya beliau, bapaknya tuh bukan ulama. Bapaknya tuh hanya penjual asinan atau penjual manisan. Jadi kalau beliau bikin 50 gorengan lah, 50 asinan itu, setiap pagi beliau kasih 25 ke santri-santri yang sedang ngaji. Kalau seandainya pulang nggak habis, dia kasih lagi. Karena ibunya marah, istrinya marah. Kalau seandainya pulang masih ada, kok nggak dikasih santri-santri, marah ibunya. Ini diceritakan dalam Ihya. Setiap ngasih, beliau berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi ulama besar. Barokah, senang sama orang yang suka ngaji. Sering ngasih makanan, akhirnya anak yang menjadi Imam Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang dikatakan oleh Rasulullah, al-ulama ummati ka'ambiya bani Israel. Satu masa ada seorang ulama namanya Abul Hasan Asy-Syadzili. Siapa? Abul Hasan Asy-Syadzili. Mimpi berjumpa dengan seluruh para anbiya. Ini diceritakan oleh beliau. Mimpi berjumpa dengan seluruh para anbiya di Masjidil Aqsa. Nabi sudah duduk di atas singgasana di Masjidil Aqsa, di mimbar Masjidil Aqsa. Ini yang cerita Abul Hasan Asy-Syadzili ini. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ulama tasawuf. Kemudian depan-depan nih para nabi, orang-orang soleh. Nah, belakang nih ulama-ulama. Nah, di belakangnya para anbiya tuh Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Nu'man, Imam Abu Hanifah. Nabi Musa berdiri. Ya Rasulullah, as'al, saya pengen tanya. Siap, kata Rasulullah. Mau tanya apa, wahai Nabi Allah Musa? Engkau pernah bersabda, jadi ada sabdanya Nabi, ada hadis Nabi begini, al-ulama ummati ka'ambiya bani Israel. Artinya, ulamanya umatku ini, kata Nabi, ulamanya umatku, itu derajatnya seperti nabi-nabi Bani Israel. Siapa yang seperti kami, katanya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini kan keras, orangnya ya, bawaannya keras. Kalimullah, pernah nampol orang sampai mati. Sekali tampolan, orang Kipti, mati langsung ditampol sama Nabi Musa. Malaikat Jibril aja pernah ditempeleng sama Nabi Musa katanya. Dulu dalam riwayat itu. Peleng. Bahkan
Malaikat pencabut nyawa juga ketika pengen cabut nyawa Nabi Musa, hampir ditempeleng. Keras. Dalam riwayat ini, akhirnya betul. Masa saya berbohong, kata Rasulullah. Al ulama ummati kambia Bani Israel. Betul. Ulamanya umatku seperti nabinya Bani Israel. Saya pengen tahu, kata Nabi Musa, yang kau maksud ulamamu seperti ulamanya Bani Israel itu siapa? Imam Ghazali itu duduk di paling belakang itu. Itu tuh. Abu Hamid, Muhammad, kum. Nah, ini yang cerita Abu Hasan Asy'adili. Imam Abu Hasan Asy'adili. Ana ya Rasulullah, kata Imam Ghazali. Betul antum. Berdiri. Ini nih. Ini kata Rasulullah. Ini ulama umatku yang aku katakan seperti nabinya Bani Israel. Masya. Itulah Imam Ghazali yang sama tetangga sebelah dikafirkan, hadis-hadisnya dhaif katanya. Nggak mau pakai kitab Ihya, pelanggaran besar itu. Seluruh ulama dunia mulai abad keempat yang 400 tahun sampai sekarang semuanya membaca kitabnya Imam Ghazali. Ada sekarang kelompok yang mengkafirkan Imam Ghazali, ada. Auzubillah. Kemudian sama Nabi Musa ditanya, kamu toh yang disebut ulamanya Bani Israel, ulamanya umatku seperti nabinya Bani Israel? Iya, saya. Ditanya sama Nabi Allah Musa ke Imam Ghazali, man anta? Ana Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini gimana? Saya tanya sekali dijawab 5 kali. Saya tanya cuma sekali, kenapa dijawab 5 kali? Kata Imam Ghazali, ya Rasulullah, boleh saya ajukan alasan dulu? Boleh, silakan. Dulu ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, Allah menanyakan kepada Nabi Musa sekali, jawabannya pun 5 kali. Terus apa pertanyaannya Allah? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kata Allah, hai Musa, apa yang ada di tangan kamu? Qala hiya asaya. Nabi Musa, ini tongkat saya. Wa ahushu fiha, dengan ini saya bisa ngembala kambing. Wa fiha ma'aribun ukhra, dengan ini saya begini, dengan ini saya begini. Kata Nabi Musa, ya iyalah, kapan lagi saya ditanya oleh Allah? Makanya saya jawab 5 kali. Orang tuh kalau kesemsem sama seseorang, yang kamu udah makan belum? Udah, alhamdulillah, pakai nasi goreng, telurnya dipisah. Padahal kan nanya cuma sekali, cuma udah makan belum? Ya kesempetan kan? Kata Imam Ghazali kepada Nabi Musa, begitupun saya sama Tuhan. Kalau dulu Tuhan kesempatan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menanyakan kepada Tuhan 1 kali, Tuhan jawabnya 5. Kapan lagi saya ditanya sama Tuhan? Makanya saya juga jawabnya 5. Kata Nabi Musa kepada Rasulullah, "Shaddaqta ya Rasulullah." Benar hadismu wahai Rasulullah. Ya iyalah, ulamanya umatku seperti nabinya Bani Israel. Ijlis, Masya Allah. Kata Nabi Musa, betul ternyata ya, ulamanya umatnya Rasulullah tingkatannya seperti nabi-nabinya Bani Israel. Ditanya misalnya nih, kita sama bos, kamu gimana kerjaan? Alhamdulillah aman Pak, sehat semuanya, di kantor juga bersih alhamdulillah. Padahal kan bos cuma nanya sekali, ya kan? Nah itulah rasa cintanya Imam Ghazali kepada Nabi Musa. Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kanan kamu? Qala hiya asaya wa atawakkau wa husyu fiha ala ghanami wa hiya fiha ma'aribun ukhra. Ini tongkat saya, dengan ini saya bisa ngembala kambing, dengan ini saya cari makan. Orang Allah nanya sekali, jawabnya 5. Jadi tingkatan para ulama ini persis di bawah tingkatannya para anbiya. Sekarang kita nggak bisa jadi ulama, jadikan anak kita ulama. Nggak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi mengatakan ketika semua dimasukkan ke dalam surga, maka Allah akan berfirman kepada hafid dan kepada alim. Kata Allah kepada si hafal Quran, si hafiz Quran, kif anta, diam, hatta tusyaffa'a linnas. Kenapa saya suruh diam ya Allah?
Sekarang kamu masuk ke dalam neraka, kamu pilih orang 10 dari keluarga kamu yang sudah jelas masuk ke dalam neraka. Jadi kalau seandainya kita punya anak atau keluarga yang hafal Quran, maka na'udzubillah kalau seandainya kok na'udzubillah masuk ke dalam neraka, barokahnya Quran nanti kita akan dibawa oleh dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang yang menghafal Quran, berkahnya bukan hanya dia dapatkan sendiri. Kalau dia punya bapak nggak bisa ngaji, bapaknya masuk surga juga. Kalau dia punya ibu nggak bisa ngaji, ibunya masuk surga juga. Kalau dia punya istri nggak bisa ngaji, istrinya masuk surga juga. Kalau dia punya suami nggak bisa ngaji, suaminya masuk surga juga. Bukan hanya di keluarga, kata Allah. Wa dzurriyyatihim, kerabat-kerabat mereka. Atau enggak teman-teman mereka. Ya Allah, keluarga saya alhamdulillah semuanya ahli Al-Quran. Tapi saya punya teman di Ngaji Plo. Dia enggak hafal Quran, tapi sering duduk dalam majelis ilmu. Kata Allah, panggil dia. Masukkan dia ke dalam berkahnya Al-Quran yang kamu hafalkan. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya, ada seorang sahabat yang dipanggil oleh 8 pintu surga, Abu Bakar. Dan keutamaan yang Allah berikan kepada Abu Bakar kita juga bisa dapatkan. Kapan? Ketika kita punya anak penghafal Quran. Mas Ridho punya anak penghafal Quran, insya Allah setiap hari surga panggil namanya. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sehingga ketika kita sudah masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kita kehendaki, maka para malaikat akan mengatakan, salamun alaikum tibtum fa ni'ma uqbaddar. Masya Allah. Siapa namanya? Devian sama Mikolas. Bapaknya Ndi, kata malaikat. Ini di belakang. Oh, kamu padahal lu nggak bisa ngaji. Barokahnya anakmu nih 2. Mami kamu mana? Ada. Uyut kamu mana? Eyang kamu mana? Panggil semuanya, kata Allah. Masukkan dia ke dalam surga. Karena sabar nih anak 2. Dia menghafal Al-Quran. Dikala orang-orang tidur, dia mampu bisa membaca Al-Quran. Orang-orang sedang main, dia punya target untuk menghafal Al-Quran. Makanya pesen saya sama Ustadz Gifari, kalau seandainya kita nggak jumpa sama Ustadz di surga, tolong cari kami ya Ustadz ya. Insya Allah, tolong cari kami Ustadz. Kayaknya carinya Ustadz di surga yang lebih atas. Amin ya Allah. Amin. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada si alim. Ya, alim itu yang mengetahui ilmu-ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir dan sebagainya. Kata Allah kepada si alim, "Ya alim, wahai alim, sekarang kamu cari siapa saja yang kamu mau, masukkan mereka ke dalam surga dengan barokah ilmu yang ada dalam hati kamu." Jadi masih nggak mau menjadikan anaknya ini nih ulama. Siapa yang siap menjadikan anaknya ulama nih? Sungguh-sungguh, jangan cuma angkat tangan ya. Jangan takut nggak makan. Alhamdulillah. Bahkan orang yang belajar ilmu agama dimuliakan oleh Allah. Imam Syafi'i mengatakan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Belajarlah ilmu agama, kata Imam Syafi'i. Fa innal ilma zainun, karena sesungguhnya ilmu agama adalah hiasan li ahlihi, bagi yang punya ilmu tersebut. Wa fadlun, dan keutamaan li kulli mahamidi, bagi siapa saja yang melihat orang tersebut. Dia mah Masya Allah agamanya pinter, hafal Quran. Anaknya siapa sih? Itu loh bapaknya yang punya ayam gepo Pak Gembus. Oh Masya Allah, Ridho Gembus ya. Iya, anaknya yang alim, bapaknya yang kesohor. Betul nggak? Bener kan? Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kan anak kita atau dari keturunan kita menjadi ahli Al-Qur'an. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Orang yang bersama Al-Quran maka akan dimuliakan oleh Allah. Imam Syafi'i mengatakan, ada orang alim nih mas,
kesesat di hutan, maka jangan takut. Pasti Allah akan gerakan semua hewan untuk menuntunnya. Dimuliakan oleh hewan-hewan. Dimuliakan oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian, akibatnya apa kalau kita tidak memuliakan ulama? Ya. Ustaz Hidayat sering katakan, orang yang tidak memuliakan ulama, maka yang paling cepat akan menimpanya adalah kesusahan. Susah hidupnya. Nauzubillah min zalik. Dalam kitab Nasaihul Ibad telah disebutkan, barang siapa yang dirinya nggak suka sama ulama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut imannya dari hatinya. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangannya Imam Nawawi Al-Bantani. Hati-hati kita, dicabut iman kita dari hati kita, nauzubillah. Kalau sudah dicabut iman dari hati kita, apa yang mau kita bawa di hadapan Allah? Kekayaan kita nggak ada harganya lagi di hadapan Allah. Ya, jabatan kita juga nggak bisa menolong kita. Yang menolong kita siapa? Adalah amal. Insya Allah ya. Amal yang menolong kita. Anak yang soleh yang akan menolong kita. Teman yang soleh akan menolong kita. Makanya sering-sering duduk dalam majelisnya ulama, kumpul-kumpul sama teman soleh. Nabi mengatakan, ad-dinu ala khalilihi, al-maru ala dini khalilihi. Kalau kamu ingin melihat akhlaknya seorang, lihat temannya. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Kalau kamu pengen tahu agamanya seseorang, pengen tahu agamanya Mas Ridho sekarang, maka lihat kepada siapa dia berkawan. Oh, ternyata alhamdulillah kawanannya sekarang sama Pak Hakim, Mas Arif, Bang Arifin, Mas Surya, aman kalau begitu. Tapi kalau kawanannya sama yang nggak jelas, ya makin nggak jelas nanti agamanya. Jadi teman tuh menjadikan kuat atau lemahnya iman seseorang, ya. Terus bagaimana jika mendapatkan amalan dari guru, kemudian kita tidak mengamalkannya? Itu salah satu termasuk suul adab kepada guru. Ya. Guru udah ngasih amalan nih. Mas, baca subhanallah sekian kali. Tapi dia malah cari yang lain. Maka itu termasuk suul adab. Sehingga kalau kita cinta dalam kitab Ta'lim disebutkan, kalau kita cinta kepada guru kita, yang pertama kali setelah mendoakan adalah mengamalkan sesuatu yang dia telah berikan. Su'ul adabnya seorang murid kepada guru adalah ketika kapan? Ketika dia tidak mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh gurunya. Gurunya telah memberikan amalan yang besar. Ya, amalannya nggak sembarangan, apalagi amalannya sanatnya mutasil sampai Rasulullah SAW. Baca subhanallah setiap pagi 100 kali. Alhamdulillah 100 kali. Allahu Akbar 100 kali. Istighfar 100 kali. Maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selesaikan hajat-hajat kamu. Dia malah datangnya ke dukun. Nggak jelas itu dikasih apa namanya? Jampe-jampe, was amburadul pokoknya. Nggak ngerti jampe-jampean Jawa. Maka orang yang seperti ini bisa dikatakan yafirru minal ulama, lari dari ulama, sehingga Allah akan berikan kepadanya imannya dicabut dari dalam hatinya. Hati-hati, ya. Jadi kalau kita datang kepada satu guru, kemudian kita minta amalan kepadanya, maka tawajuh, sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Jangan sampai kita berpaling dari amalan itu. Harus yakin karena yang memberikan adalah guru, ya. Barang siapa yang mendapatkan amal dan tidak ada gurunya, fasyaihu syaiton, maka amalan itu adalah dari syaitan. Ada cerita nyata. Ada orang rajin sholatnya, masya Allah luar biasa. Satu masa dia ini cerita kami waktu itu forum dalam majelis kiai. Waktu itu pembekalan untuk pulang ke rumah karena kita sudah lulus daurah. Datang dia. Dapat amalan baca bismillah. Baca bismillah bagus nggak? Bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baknya lafaz bismillah itu sudah mencakupi semua isi kandungan Al-Quran. Baknya lafaz bismillah nih, baknya ini. Ya. Kalau seandainya Allah nggak turunkan Al-Quran, cukup di sini nih. Dikumpul di sini nih, dalam bak di sini nih. Titiknya ini 6.666 ayat Al-Quran. 114 surat, 30 juz terkumpul di sini nih. Di titiknya tok. Ya, di titiknya.
Jadi permasalahan dunia ini, pokoknya cara menyelesaikan di titik lapat ba ini nih. Di titiknya lapat ba. Ada santri soleh, santrinya hampir waktu itu cerita sama Kiai Uzairon, hampir 120. Seingat saya. Dapat amalan dari orang yang nggak jelas. Kamu baca amalan ini sehari 100 kali bismillahirrahmanirrahim. Dia amalkan. Loh, makin diamalkan makin habis santrinya. Makin diamalkan makin malas ibadahnya. Ditanya ke kiai, "Kenapa ini?" "Oh, yang ngasih amalan kamu orangnya nggak sholat." Jadi efeknya tuh ke kita juga. Amalannya bagus, ya Hayyu ya Qayyum. Tapi kalau yang ngasihnya kentir, ya jadi kentir kitanya. Kalau yang ngasihnya nggak sholat, bahkan nauzubillah kita jadi malas sholat. Makanya teman-teman, kalau seandainya sekarang karena sudah banyak amalan-amalan yang ada di YouTube, yang ada di Google dan segala macam itu, usahakan jangan diamalkan sebelum ditanya dari mana dapatnya atau kepada siapa sanadnya. Seperti itu. Jangan asal diamalkan, bisa jadi gila kita nanti. Insya Allah ya. Jadi harus berhasil amalan itu. Karena ngaruhnya nanti ke diri kita sendiri. Berapa banyak orang yang beramal kayak kebaikan, tapi malah menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Ada orang beramal, tapi makin beramal makin jauh dari Allah. Pas dicek, oh ternyata amalannya nggak tahu. Beli buku di pasar, amalan-amalan mujarobat, mendatangkan supaya rezeki banyak, kemudian usaha dilancarkan, diamalin, tapi tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Insyaallah. Jadi penting kita mencari guru yang baik atau yang alim. Ya, syaratnya bagaimana? Kita timbang kesehariannya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya bagaimana? Yang syariat itu. Ada ustadz, tuh kiai itu. Tapi kalau Jumatan nggak pernah kelihatan. Di mana? Di Mekah katanya. Berarti nggak Jumatan tuh. Karena Mekah sama kita kan bedanya 4 jam. Betul nggak? Iya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan apa? Dengan keadaan-keadaan seperti itu. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah jaga hati kita untuk senantiasa kita duduk dalam kajian ini. Dan insya Allah teman-teman yang ngaji di sini, insya Allah sanadnya mutasil sampai Rasulullah SAW. Dan apapun yang saya sampaikan, insya Allah semua ada dasar-dasarnya. Dan saya berpesan, kalau seandainya dalam kajian kami, dalam kajian saya di sini keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, tegur. Kalau masih terus begitu, tinggalkan. Insya Allah. Misalnya saya bikin statement, pokoknya kita udah nggak usah maulid Nabi lagi. Bid'ah, nggak boleh. Nabi juga sama orang biasa kayak kita. Nah, udah tinggalkan kayak gitu. Ya. Tapi kalau masih dalam koridor agama Islam, alhamdulillah, setiap apa yang saya sampaikan semua dasarnya adalah Al-Quran. Setiap apa yang saya sampaikan dasarnya adalah sunnahnya Rasul dan ijma'nya para ulama, kiasnya para ulama, maka terus insya Allah kita ngaji. Makanya saya ngaji di mana-mana nggak bisa kalau nggak pakai kitab. Harus dengan kitab. Kenapa? Biar omongannya terarah. Jadi apa yang saya sampaikan, yang disampaikan di kitab ini, di kitab-kitabnya para ulama, biar nanti ada yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ya. Udah jam hampir 10:30 Mas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima kita semuanya. Dan Allah jaga hati kita, Allah jaga negara kita. Mudah-mudahan isu-isu yang udah mulai semarak ini Allah angkat lagi sehingga kita aman ibadahnya. Insya Allah ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dulu nggak? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kalau seandainya saya mengganggu dalam masalah pertanyaan ini. Seorang ulama itu adalah orang yang mengilmui dan orang yang mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Dan bagaimana dengan orang yang tidak mengilmui secara mumpuni dalam masalah agama, akan tetapi dia itu
mengamalkan walaupun satu ayat. Apakah itu juga dikatakan sebagai seorang ulama? Walaupun tidak mempunyai ilmu secara keseluruhannya gitu. Tapi dia mengamalkan ilmu yang dia dapatkan walaupun satu ayat. Sehingga mereka itu dalam masalah meninggalnya, mereka dalam keadaan yang baik. Artinya mereka dalam keadaan sholat gitu. Ada juga orang yang menyampaikan kemana-mana sehingga meninggalnya itu dalam kondisi mengenaskan. Ada juga yang seperti itu. Jadi pertanyaan saya, apakah orang yang hanya orang yang mengamalkan satu ayat disebut ulama atau tidak gitu sebetulnya? Ya. Walaupun tidak mempunyai secara keseluruhan dalam masalah agama. Mungkin itu pertanyaan. Bukan orang yang hanya mengamalkan agama dan dia tidak pernah talaki dengan guru tidak dikatakan ulama. Ulama itu orang yang sudah bermujahadah duduk dalam majelis-majelis ilmu yang lama masanya. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan tuluz zaman. Jadi di antara syarat mutlak dikatakan ulama itu dia harus mengetahui semua syariat Allah. Kalau cuman dia mengamalkan semua agama tapi nggak mengetahui ilmunya, itu tidak dikatakan ulama. Contoh, misalnya ada orang awam, dia mengamalkan semua perintah Allah, dia mengamalkan semua sunnahnya Nabi. Dia tahu, tapi dia tidak pernah belajar, sibuk dengan dunianya, itu tidak dikatakan ulama. Nah, ulama walaupun seandainya dia punya ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya, maka itu bisa dikatakan ulama. Cuman kan Nabi telah mengatakan ada ulama su, ada ulama yang tidak su. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami sifatnya ulama su. Nabi menangis. Nabi nggak mau berbicara tentang ulama su. Jadi ulama yang buruk. Ulama yang buruk. Kata Nabi, enggak. Nanti kamu akan melihat sendiri. Makanya ketika seandainya di sini ada teman-teman yang tanya sama saya, Pak Ustadz, si itu ulama su nggak? Ya nggak tahu. Sekarang kita lihat aja, udah gitu. Jadi kalau kita ingin mengetahui dia ulama su atau bukan, maka tinggal kita lihat kesehariannya seperti apa, kemudian perkataan-perkataannya mendekatkan diri dia atau orang yang diajarkan dengan Allah atau tidak. Kalau seandainya ada pengajian tapi menjauhkan dirinya dari Allah, ya berarti bisa dikategorikan ulamanya tadi ulama su. Seperti itu. Jadi ulama tuh orang yang pernah bermujahadah untuk menuntut ilmu agama. Seperti itu. Dan nanti akan ada asar dalam dirinya. Ya, akan ada asar. Asar tuh bekas. Dalam dirinya akan ada bekas. Ini tahu halal, ini ilmunya, ini dasarnya, ini hukumnya. Itu namanya ulama. Seperti itu, Pak. Ya, kalau orang yang cuma mengamalkan agama tetapi tidak tahu ilmunya, itu tidak dikatakan ulama. Ya, makanya Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi, maksudnya adalah karena dia sudah bermujahadah siang dan malam dia duduk dalam majelis-majelis ilmu seperti itu. Jadi kalau cuma orang, bahkan ada sebagian yang mengatakan apakah bisa disebut ulama ketika kita ngaji lewat YouTube? Nggak bisa, karena nggak talaki. Yang penting tuh suhbahnya itu loh. Suhbah tuh saya dengan Mas Ridho ini talaki namanya nih. Nah, ada sahabat dengan tabi'in. Tabi'in ada namanya Uwais Al-Qarni. Siapa? Uwais Al-Qarni. Beliau hidup di masa Nabi, tapi nggak pernah jumpa dengan Nabi. Namanya sahabat apa tabi'in? Tabi'in, bukan sahabat. Ya, serendah-rendahnya sahabat itu lebih mulia daripada orang setelah para sahabat amalnya. Ada sahabat nih, bahkan para ulama mengatakan tidurnya Abu Hurairah. Tidurnya Abu Hurairah. Kalau seandainya Sayyidina Abu Hurairah itu ngorok, misalnya seandainya perumpamaannya, ngoroknya Sayyidina Abu Hurairah dengan amalnya orang setelah para sahabat sampai hari kiamat nggak ada apa-apanya. Dengan tidurnya tadi. Apa sih yang membedakan? Itu loh. Ketemu sama nabinya itu. Namanya suhbah. Nah, suhbah ini penting. Nah, suhbah. Ya, jadi saya sama Mas Arif ini suhbah. Nah, ini namanya talaki. Yang lebih
mendapatkan keutamaan dari apa? Dari duduk dalam majelis ilmu. Tapi kalau hanya mendengarkan di YouTube, dia dapat manfaat, cuman nggak mendapatkan talakinya. Kurang sempurna. Jadi seperti itu. Imam Bukhari, banyak beberapa talaki Imam Bukhari itu, gurunya hampir 1.300-an. Gurunya beliau. Loh sekarang kita guru baru 2 aja nyalahin Imam Bukhari. Bener nggak? Imam Bukhari salah. Pokoknya saya mah langsung Allah dan Rasulnya aja. Ya justru untuk kita sampai kepada Allah dan Rasulnya lewat para ulama. Imam Bukhari ahli hadis, beliau juga ahli fikih. Imam Bukhari aja masih bermazhab, ikut mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi teman-teman, jangan sampai kita duduk dengerin YouTube, kemudian kita mengatakan saya ini udah ngaji setahun di YouTube. Nah, tapi nggak talaki, itu bukan ulama seperti itu. Jelas ya. Kemudian tadi ulama ada yang su, dan saya tidak bisa menceritakan sifat-sifatnya ulama su karena Nabi pun diam. Kalau seandainya saya mengatakan ulama su begini, berarti saya lebih pintar daripada Rasulullah dong. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami sifatnya ulama yang buruk. Nabi menangis. Nggak tahu, kata Rasulullah. Nanti kamu akan melihat dengan sendirinya. Makanya sekarang kita lihat aja. Banyak ulama, lihat aja sama kita. Kan kita yang bisa nilai. Bener nggak? Oh, sekarang perkataannya udah agak aneh. Oh, alhamdulillah yang ini harus kita ikutin deh. Yang ini jangan dulu. Seperti itu kan. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, siap. Ini. Masalah talaki. Sekarang ini kan kita lagi talaki ini. Kita sedang bermajelis setiap Selasa ini. Karena sekarang banyak kejadian tuh karena yang tadi menyambung masalah YouTube tadi, karena sekarang orang itu yang nggak tahu ya. Saya lihat kesehariannya memang kadang-kadang tidak pernah bertalaki, tidak pernah bermajelis salim. Tapi dia kayaknya pandai dengan mengambil potongan-potongan dari ustadz-ustadz yang mereka anggap mudah. Dan alhasil yang setiap contoh kita ngaji setiap Selasa ini, kita dikasih amalan sama ustadz, tapi malah dia menjalankan amalan dari yang ada di YouTube. Itu caranya seperti apa? Kita kan banyak banget ustadz-ustadz di YouTube, tapi nggak tahu kita nasabnya muntasil atau nggak sampai Rasulullah, karena beliau tidak pernah menjelaskan ini nasab saya seperti ini, tidak pernah menjelaskan. Tapi ternyata dia malah menjalankan yang di YouTube, malah yang setiap Selasa kita ngaji ini dikasih amalan ustadz malah tidak dijalankan. Nah itu piye itu? Ya berarti saya sudah ada berarti gitu. Caranya mengambil yang di YouTube itu harusnya seperti apa ya? Karena sekarang mudah dipahami di YouTube. Cara mengambil gimana maksudnya, Mas? Mengambil ilmu yang di YouTube. Ya tanya, kayak kan sering jenengan nanya sama aku tuh. Mohon maaf, ini gimana, benar apa enggak? Oh aman Mas, seperti ini. Ini bagaimana? Aman insya Allah. Ini bagaimana? Enggak, ini enggak aman. Kan alhamdulillah Mas Ridho tuh hampir tiap hari nanya tentang agama. Misalnya ada dari IG yang mungkin beliau enggak senang. Ini bagaimana? Udah nggak usah didengerin Mas. Ini bertentangan dengan syariat. Ini bagaimana Tat? Aman. Ya selagi masih apa yang kita sampaikan betul, insya Allah diamalkan. Adabnya itu sebenarnya nggak boleh separuh-separuh kan? Ya. Nggak boleh kita jalani yang di YouTube dan jalani amalan ustadz ini. Ya jangan, kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Usahakan ya udah fokus di sini. Udah sekarang saya kasih amalan setiap habis sholat baca ya Hayyu ya Qayyum 300 kali. Saya dapat ini di Pakistan dari guru kami, dari gurunya lagi sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu setiap hari 300. Barang siapa yang baca ya Hayyu ya Qayyum 300 kali setiap hari, Allah lunasi hutang-hutangnya, Allah selesaikan hajat-hajatnya. Insya Allah diamalkan seperti itu. Terus kalau seandainya gini, di YouTube bagus juga nih amalannya nih. Misalnya baca ya Latif, ya anggaplah dari Ustadz A baca ya Latif, kan ama kita sama. Nah, ini bagaimana Tat? Ada YouTube? Ya saya juga kan udah pernah ngasih. Silakan diamalkan aja seperti itu. Bertanya dulu, yang belum tahu. Ya, bertanya dulu. Karena takutnya tadi, karena amalan-amalan itu efeknya akan ke hati kita. Sehingga nanti kalau dapatnya dari sumber yang tidak jelas, akan ke kitanya juga akan jadi loyo. Bukan makin dekat dengan Allah, tapi malah makin jauh dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah sekarang gini, jadi amalan-amalan pagi petang tuh silakan diamalkan, ya. Silakan diamalkan pagi petang setelah sholat subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Baca tasbih, takbir, kemudian tahmid, itu diamalkan silakan sampai waktu isyraq. Nanti isyraq sholat 2 rakaat, setelah itu baru pulang. Silakan. Nah teman-teman, kalau seandainya ada sesuatu yang mengganjal dalam urusan agama, maka boleh ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, nggak bisa nanti jadi muzakarohkan. Seperti itu. Ya, alhamdulillah banyak teman-teman yang sekarang ini bagaimana Tat? Berarti kan udah ada rasa tolak dalam hati. Udah ada jazbah semangat ingin tahu. Nah itu yang luar biasa. Jangan sampai menyimpulkan sendiri. Nah, seperti tafsir. Saya juga nggak langsung. Sering Mas Ridha bilang, ini tafsirnya bagaimana? Nanti ya Mas, saya nggak berani kalau tafsir. Ya kan, nanti dibuka dulu kitabnya. Mungkin besoknya baru saya jawab, kan gitu kan Mas? Dan saya nggak pernah menjawab pertanyaan yang saya nggak bisa. Kalau saya nggak bisa, mungkin nanti aja. Jawabannya kalau kita jumpa lagi insya Allah. Karena kalau seandainya saya jawab, kemudian salah, di hadapan Allah saya akan disalahin juga oleh Allah. Kamu nih menyampaikan agama tapi ngawur. Kan Nabi mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa bicara agama dan dia tidak tahu dari mana sumbernya, maka tempatnya neraka jahanam. Hati-hati. Ini sekarang banyak nih beberapa kemarin ya. Ya habaib lah yang mengatakan ini segala macam apalah itu nggak ada sumbernya semua. Bisa dipastikan naudzubillah min zalik. Kalau ikut hadis Nabi, dia sudah punya tempat di dalam neraka jahanam. Jangan sampai kita mengatasnamakan Rasulullah untuk kepentingan diri kita. Nauzubillah, jangan sampai itu. Kita bicara di depan orang, pakai nama Nabi, tapi bukan dari Nabi. Itu neraka tempatnya, hati-hati. Ini menurut saya kayak, atau enggak, ini hati-hati juga nih, mohon maaf nih. Teman-teman menafsirkan wala taqrabuz zina itu. Jangan zina di hari Rabu, di Kamis boleh. Itu kalau itu walaupun main-main itu bisa bahaya. Karena Al-Qur'an. Ya. Ya, hati-hati ya insyaallah ya. Insyaallah ya. Hati-hati insyaallah seperti itu. Cukup ya insyaallah? Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Mudah-mudahan dari tema yang bagus ini sehingga kita ada jazbah tolab ya Mas ya. Makasih temanya udah luar biasa ini. Pentingnya duduk dalam majelisnya ulama menuntut ilmu dan semuanya wajib punya ilmu karena orang yang punya ilmu agama nanti dengan ilmunya dia akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan fi hadzal bait nya Mas Ridho Nurul Tawayan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua mertua kami ya Allah. Dosa teman-teman kami ya Allah. Dosa keluarga kami ya Allah. Dosa suami kami ya Allah. Dosa istri kami ya Allah. Dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami ahli ilmu ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ahli Al-Quran ya Allah. Jadikanlah tetangga kami ahli Al-Quran ya Allah. Jadikanlah tetangga kami ahli agama ya Allah. Jadikanlah teman-teman yang duduk di sini menjadi ahli Al-Quran ya Allah. Adkhilnal jannatal firdausi bi syafaatil Quran. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga dengan syafaatnya Al-Quran. Ya Allah, jumpakan kami dengan Rasul dengan berkahnya para ulama. Ya Allah, tumbuhkan rasa cinta dalam hati kami kepada majelis ilmu. Ya Allah, tumbuhkan dalam hati kami rasa cinta kepada para ulama, rasa cinta kepada para habaib. Ya Allah, jagalah para ulama ya Allah.
Ya Allah, jagalah ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah, jagalah para habaib kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami menjadi ahli agama ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami ya Allah, keturunan yang menjadikan orang-orang soleh ya Allah. Ya Allah, berkailah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ngaji kami pada malam ini ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada sahibul bait ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada sahibul bait ya Allah. Ya Allah, kenyangkan dia ya Allah, karena dia telah mengenyangkan perut kami ya Allah. Ya Allah, masukkan surga dirinya ya Allah bersama keluarganya ya Allah, karena dia telah memberikan fasilitas kepada kami ya Allah. Ya Allah, masukkan kami juga ke dalam surga ya Allah dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah fitnah di muka bumi ini ya Allah. Selamatkanlah umat ya Allah pada hari ini ya Allah. Kembalikan umat ke jalan-Mu ya Allah. Kembalikan umat ke sunnah Nabi-Mu ya Allah. Kembalikan umat ke jalan agama-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullah salamullah ala taha lillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.